Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPB Haris Pulau Gebang, Jakarta mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Sekalipun kita masih beribadah secara online di tengah perjuangan kita melewati lembah pergumulan hidup di masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap bersyukur karena Allah selalu hadir memberkati kehidupan kita bersama keluarga tercinta. Maka inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita rayakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita dengan sorak-sorai kidung pujian iman, penuh kesiapan hati yang sujud sembah dalam roh dan kebenaran dalam ibadah hari Minggu Advent pertama 29 November 2020. Pemberitaan firman Allah disampaikan oleh Pendeta Maksa Leskapo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Haris Pulau Gebang, Jakarta. Sebelum kita masuki ibadah, mari kita bersaat teduh pribadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, tanpa terasa kita telah tiba di pintu gerbang masa raya Advent. Kita siapkan segenap hati, jiwa, dan roh menyambut kedatangan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Satu lilin Advent akan kita nyalakan sebagai simbol pijaran lentera iman kita yang takkan pernah padam sekalipun dihempas badai pergumulan. Lilin Advent ini pun adalah simbol kesediaan hati kita yang ikhlas berkorban demi menebarkan cahaya cinta kasih kepada sesama yang masih berkanjang di dalam kegelapan dosa. Supaya lewat kehidupan kita, setiap orang kembali melangkah di jalan kehendak Tuhan. Lilin Advent juga menjadi simbol bahwa Natal Yesus Kristus sudah semakin dekat dan siap mencurahkan berkat atas hidup gereja dan keluarga kita. Lilin Advent adalah tanda harapan bahwa janji Tuhan sudah genap. Maka mari saudaraku, kita angkat pujian dari nyanyian jemaat GB 127 bait yang pertama. Satu lilin kita nyalakan. Saudara-saudara, lilin Advent pertama telah kita nyalakan. Sebagai simbol cahaya iman kita, telah siap menebar terang kasih Kristus kepada siapa kita berjumpa. Lilin Advent pertama telah dinyalakan, mengingatkan kami pada sinaran janji Tuhan, yang terus bercahaya di ruang kalbu bagi mereka yang berharap dalam iman teguh. Kami sambut Minggu Advent pertama dengan kekuatan hati penuh sukacita sorgawi, karena janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Kita tidak dapat menghampiri Allah dengan upaya sendiri, tapi berdasarkan jalan keselamatan yang dijanjikannya. Karena itu, Ia sendiri datang mencari dan mengajak kita. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Yesaya 45 ayat 22. Semua yang percaya, marilah datang menghadap Dia dan berbenggah di dalam Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan
marilah kita berdiri dan memuliakannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita terambil dalam 2 Korintus 8 ayat yang keempat yang menyatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yang
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Allah sumber segala rahmat kehidupan, Engkau yang berkuasa atas sejarah perjalanan iman ke umat kepunyaan-Mu. Kami senantiasa bersyukur karena di tengah situasi dunia yang masih berada dalam cengkraman maut COVID-19, kami tetap terpelihara di dalam kuasa-Mu. Sekalipun pandemik ini berdampak pada persendian ekonomi keluarga kami, bahkan banyak orang yang tanpa diduga harus menerima kenyataan pahit, dirumahkan dari perusahaan tempat ia bekerja, omset usaha yang menurun drastis, dan kehilangan mata pencaharian karena lahan usahanya ditutup. Sementara yang lain terpuruk dalam kedukaan yang mendalam karena kehilangan anggota keluarga yang meninggal dunia akibat terinfeksi COVID-19 hingga terpaksa membatalkan semua rencana besar kehidupan masa depannya. Sungguh ini masa teramat berat buat kami ya Tuhan, ketika kami harus tetap berdiam di rumah saja, bekerja dan belajar dari rumah saja. Kami juga harus menjaga jarak dengan orang-orang yang kami kasihi. Terkadang kami letih dengan semua ini. Kami harus beradaptasi dengan kebiasaan baru yang penuh keterbatasan. Tolong beri kami roh-Mu ya Tuhan, agar kami kuat mengayun langkah bijak demi lanjutkan perjalanan iman kami menuju masa depan yang Kau janjikan. Pulihkanlah dunia ciptaan-Mu ini, agar kami tanpa ragu bernafas lega menikmati keasrian alam raya ciptaan-Mu. Dan oleh kasih anugerah-Mu, kami jalani kehidupan penuh pengharapan dalam pembaharuan hidup, dalam kebenaran janji-janji-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tibalah kita pada pemberitaan firman Tuhan, dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami. Bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca. Bersabdalah Tuhan saat ini juga, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Maranatha.
Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 8 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saudara-saudara yang kekasih, walaupun di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, tapi kita bisa memasuki masa raya Advent, yaitu minggu pertama Adventus di minggu pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu Adventus atau minggu Advent, saudara-saudara, artinya adalah minggu-minggu penantian. Tapi dalam minggu penantian ini, saudara-saudara, ada dua aspek penantian. Saudara-saudara yang kekasih, penantian yang pertama adalah penantian yang sudah terjadi. Artinya, kita menantikan di dalam kerangka kita mau merayakan Natal Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, penantian yang memang kita nantikan. Artinya, kita menantikan kedatangannya kembali. Nah, saudara-saudara dalam Yesus Kristus, memang di masa Raya Adventus ini, seluruh gereja-gereja di jajaran GPIB memasuki Minggu Advent
mengakhiri seluruh kegiatan pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja. Dikandung maksud, saudara-saudara, supaya benar-benar selama 4 minggu umat mempersiapkan diri kedatangan Sang Bayi Natal yang kudus. Sebab bayi Natal yang kudus itu bukan bayi sembarang bayi, tapi dialah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Seringkali saudara-saudara yang kekasih, ketika kita mempersiapkannya selama 4 minggu, kesempatan itu kita sia-siakan. Kita tidak mengisinya, saudara-saudara yang kekasih, dengan persiapan-persiapan supaya ketika peristiwa Natal Kristus, hati kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kesempatan 4 minggu kadang kita pakai untuk persiapan-persiapan secara lahiriah saja, bukan persiapan batiniah, bukan persiapan jiwa. Karena itu saudara-saudara, seringkali ketika Natal Kristus itu kita rayakan, kita kehilangan damai Natal itu. Nah, saudara-saudara, tentu di tahun ini kita tidak mau sampai kehilangan damai sejahtera lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam masa raya Minggu Advent yang pertama ini, pembacaan firman Tuhan yang mendasarinya tadi terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Diberi judul, saudara-saudara, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pelayanan Kasih, atau yang sering dikenal saudara-saudara pelayanan sosial. Di dalam gereja, saudara-saudara yang kekasih, dikenal dengan istilah diakonia. Dalam panggilan gereja, saudara-saudara, kita mengenal ada 3 panggilan gereja. Yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Yang pertama, saudara-saudara yang kekasih, adalah persekutuan atau yang disebut dengan koinonia. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, adalah pelayanan atau yang disebut dengan diakonia. Yang ketiga adalah kesaksian atau disebut juga marturia. Nah, saudara-saudara, dalam konteks bacaan kita ini terkait dengan panggilan yang kedua, saudara-saudara, yaitu diakonia atau pelayanan. Namun, saudara-saudaraku yang kekasih, pelayanan kasih atau aksi bakti sosial, pelayanan sosial, saudara-saudara, itu merupakan bagian daripada pelayanan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dari kitab Injil, kita tahu, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus tidak hanya berkhotbah saja, tangan kanannya tidak hanya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, tapi tangan kirinya juga, saudara-saudara yang kekasih, dia melaksanakan pelayanan diakonia atau pelayanan kasih. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, kedua hal itu diberitakan oleh Tuhan. Tidak hanya pemberitaan firman Tuhan, tapi juga saudara pelayanan kasih. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, setelah pemberitaan firman, Tuhan Yesus melayankan pelayanan kasih atau diakonia sosial di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi
Saudara-saudara, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Jemaat di kota Korintus, saudara-saudara yang kekasih, diajak oleh Rasul Paulus untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih, dalam diakonia. Dan Rasul Paulus merujuk jemaat-jemaat yang ada di Makedonia, saudara-saudara. Jemaat di Makedonia bukan jemaat yang berlatar belakang orang-orang kaya. Tapi orang-orang yang rata-rata, saudara-saudara, ekonominya lemah, saudara-saudara. Tapi kemudian dijadikan role model daripada Rasul Paulus. Kenapa, saudara-saudara? Ternyata anggapan banyak orang kalau seseorang tidak memiliki kemampuan secara finansial atau kekurangan secara finansial seperti jemaat di Makedonia, tidak berarti, saudara-saudara yang kekasih, mereka tidak mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Artinya, saudara-saudara, status sosial, status ekonomi mereka yang lemah itu, saudara-saudara yang kekasih, tidak membatalkan mereka untuk tidak mengambil bagian dalam pelayanan kasih kepada orang-orang yang membutuhkannya. Saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus memuji jemaat-jemaat di Makedonia, saudara-saudara, yang ada 5 jemaat di sana, yang terpanggil, saudara-saudara, ketika saudara-saudara mereka yang ada di Yerusalem menghadapi bencana kelaparan, bencana kekeringan. Dan mereka, saudara-saudara yang kekasih, walaupun mereka miskin dalam tanda kutip secara material, saudara-saudara, tapi Rasul Paulus memuji jemaat-jemaat di Makedonia kaya akan kemurahan, kaya akan kasih karunia, saudara-saudara. Sehingga walaupun mereka, saudara-saudara yang kekasih, orang-orang yang miskin dalam tanda kutip, kemampuan finansial yang mereka yang kecil, saudara-saudara, tapi tetap tergerak hati mereka, saudara, untuk memberikan apa yang ada pada diri mereka, saudara-saudara. Kesanggupan mereka, saudara-saudara yang kekasih, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada saudara-saudara mereka yang lain yang berada di Yerusalem, ini mendapat pujian daripada Rasul Paulus. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih, Rasul Paulus mengajak jemaat di kota Korintus, saudara-saudara, yang notabene rata-rata itu penghasilannya jauh lebih secara finansial jauh lebih besar daripada jemaat Makedonia. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, rupa-rupanya tidak selalu, saudara-saudara, orang yang mempunyai kelebihan, memiliki harta benda, saudara-saudara, yang barangkali berkelebihan, otomatis mereka terpanggil untuk memberi. Terpanggil, saudara-saudara yang kekasih, untuk ikut dalam pelayanan kasih tersebut. Padahal, saudara-saudara, dengan keberadaan jemaat di Korintus, seharusnya, saudara-saudara, tidak ada beban, tidak ada kesulitan, saudara-saudara, untuk membantu saudara-saudara mereka yang berada di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka punya, saudara. Dan rata-rata, saudara-saudara, mereka lebih, saudara-saudara, lebih daripada cukup di dalamnya. Tapi saudara-saudara yang kekasih, ternyata jemaat di kota Korintus, saudara-saudara yang kekasih, mereka kaya memang. Kaya, saudara-saudara yang kekasih, secara material,
tapi sangat miskin dalam kemurahan hati mereka. Apa yang menyebabkan demikian, saudara-saudara yang kekasih? Sehingga mereka tidak mau, saudara-saudara, terpanggil untuk mau mengambil bagian dalam pelayanan kasih tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sikap untuk memberi, saudara-saudara yang kekasih, tidak dimiliki jemaat di kota Korintus. Berbeda dengan jemaat yang berada di Makedonia. Miskin secara harta, tapi tidak miskin kasih karunia. Tidak miskin kemurahan, saudara-saudara yang kekasih. Kenapa, saudara-saudara yang kekasih, jemaat di Makedonia, orang-orang yang notabene tidak mampu, tapi ternyata mereka, saudara, beroleh kemurahan, beroleh kasih karunia. Karena jemaat-jemaat di Makedonia, saudara-saudara yang kekasih, sadar sesungguhnya bahwa mereka menghargai, menghayati, saudara-saudara, karya penebusan Allah di dalam Yesus Kristus. Sama seperti Rasul Paulus, saudara-saudara yang kekasih, dia merasa berhutang. Karena itu kemudian hidupnya dia abdikan bagi Tuhan. Dan dia mengabdikan, saudara-saudara, dengan totalitas. Dia mengabdikan yang terbaik, saudara-saudara yang kekasih. Karena dia telah beroleh kasih karunia. Saudara-saudara yang kekasih, keselamatan yang dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus bagi orang percaya, saudara-saudara, itu bukan barang murahan. Itu bukan hak yang harus kita terima, saudara-saudara. Seharusnya, saudara-saudara yang kekasih, kitalah yang beroleh kematian. Seharusnya kitalah yang berada di kayu salib tersebut. Dia yang kaya, saudara-saudara yang kekasih, menjadi miskin supaya kita menjadi kaya di dalam. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kenapa jemaat di Makedonia, saudara-saudara, terpanggil dalam pelayanan kasih walaupun keadaan mereka mungkin tidak cukup? Itu karena ada kekuatan ilahi, saudara-saudara yang kekasih. Itu karena kasih karunia Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat, saudara-saudara, cerita tentang seorang janda yang miskin, yang memberikan persembahan, saudara-saudara yang kekasih. Janda itu memberikan, saudara-saudara yang kekasih, bukan daripada kelebihannya, tapi dari kekurangannya, saudara-saudara. Artinya apa yang ada pada dirinya, saudara-saudara, itulah yang dia persembahkan seluruhnya. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, hidupnya memang dia gantungkan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Dia tahu Tuhan yang mempunyai hidup, maka dia percayakan hidupnya. Walaupun mungkin dia tidak tahu besok akan makan apa. Tapi tuh pasti dianya. Yakin dan percaya janda itu, saudara-saudara yang kekasih, bahwa Tuhan pasti pelihara janda yang miskin ini, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kaya tidak senantiasa merupakan keadaan atau kesempatan terbaik dalam hal memberi. Begitu juga dengan miskin bukan suatu situasi terburuk atau penghalang dalam hal berbagi kemurahan. Sama persis dalam hal menabung. Tidak saat berlebihan uang baru seseorang dapat menabung. Kurangnya uang tidak otomatis menghambat seseorang berhemat dan membangun perilaku menabung. Dalam hal memberi persembahan, kitab suci telah menunjukkan bahwa mereka yang berkekurangan, seperti kekurangan harta seperti janda miskin, mempersembahkan lebih banyak daripada si kaya. Karena ia memberi dari kekurangannya.
Namun demikian tidak semua yang memberi sedikit bermakna banyak, dan yang mempersembahkan banyak pasti bernilai sedikit. Saudara-saudara yang kekasih, memberinya itu saudara-saudara yang kekasih. Pemberian-pemberian orang percaya itu saudara-saudara bukan soal kuantitasnya, tapi juga soal kualitasnya saudara-saudara yang kekasih. Artinya apakah dia memberi dengan kerelaan, dengan tulus. Sama seperti seorang janda tersebut saudara. Janda itu tidak punya beban saudara. Tapi banyak orang saudara memberikan persembahan kemudian masih berhitung-hitung saudara-saudara yang kekasih. Seolah-olah ada beban di dalam dirinya, dalam hatinya saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat di Makedonia dikatakan saudara-saudara yang kekasih, memberi justru lebih banyak saudara. Karena mereka memberi saudara-saudara yang kekasih, karena kasih karunia Allah yang melandasi pemberian mereka kepada saudara-saudara mereka yang berada di Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau pemberian itu berdasarkan kasih karunia, saudara-saudara yang kekasih, maka pemberian itu adalah pemberian yang tuntas. Tapi kalau pemberian itu tanpa kasih karunia, tanpa kemurahan hati yang berdasarkan kasih karunia Allah, atas karunia daripada Allah saudara-saudara, maka seringkali saudara-saudara yang kekasih, pemberian kita adalah pemberian yang tidak tuntas di dalamnya. Buktinya saudara-saudara yang kekasih, banyak jemaat saudara-saudara yang kekasih ketika memberi, kemudian dia mengontrol saudara-saudara dalam warta jemaat, apakah pemberiannya itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Seolah-olah saudara-saudara yang kekasih, dengan demikian ia tidak memberi berdasarkan kasih karunia Allah. Kalau dia memberi berdasarkan kasih karunia Allah, dia memberi dengan sukacita tulus. Dia memberi saudara-saudara yang kekasih tanpa ada embel-embel lagi di belakangnya saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar saudara-saudara daripada jemaat di Makedonia, sama seperti jemaat di kota Korintus yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, supaya mereka saudara-saudara ketika mereka memberi dalam pelayanan kasih, maka itu didasarkan karena kasih karunia. Didasarkan karena Allah lebih dulu memberi, maka orang percaya terpanggil untuk memberi. Ketika ia memberi dalam pelayanan kasih saudara-saudara yang kekasih, bukan untuk mengharapkan imbalan dan lain sebagainya di dalamnya. Ia memberi saudara-saudara yang kekasih karena Allah lebih dulu memberi. Dan itu nyata saudara-saudara dalam peristiwa Natal Kristus di dalamnya. Natal Kristus adalah saudara pemberian hadiah yang istimewa bagi manusia melalui sang bayi Natal yang kudus tersebut. Pemberian yang istimewa itu harusnya mendorong orang percaya untuk beroleh kemurahan. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, kemurahan hati orang percaya saudara-saudara diharapkan bukan saja sebenarnya di saat-saat kita memasuki bulan Desember, di saat-saat kita mau merayakan Natal baru kita beroleh kemurahan. Padahal tadi dikatakan sudah masa Adventus itu bukan hanya dalam arti kita mau merayakan Natal, persiapan yang sudah terjadi dahulu kala, tapi masa raya Adventus itu saudara-saudara yang kekasih dalam arti menunggu kedatangan Tuhan kembali. Dalam menunggu kedatangan Tuhan kembali, orang percaya harus juga saudara-saudara yang kekasih beroleh kemurahan. Memiliki kasih karunia Allah ketika ia memberi saudara-saudara yang kekasih.
Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, masih ingat cerita ketika Tuhan Yesus ingin mengecap atau makan dari buah ara. Lalu kemudian saudara-saudara, ternyata buah ara itu tidak berbuah. Dan Tuhan Yesus mengutuk buah ara. Kenapa saudara-saudara? Buah ara itu, saudara-saudara yang kekasih, dia berbuah musiman. Sama kalau di kita, saudara-saudara, durian, tapi sekarang durian bisa segala musim. Karena teknologi di dalam. Saudara-saudara, diharapkan kepada orang percaya, jangan seperti pohon ara tersebut, saudara-saudara. Beroleh kemurahan di saat-saat menjelang Desember, saudara-saudara yang kekasih. Tapi beroleh kemurahan, saudara-saudara, sepanjang waktu sampai Tuhan datang kembali. Sampai kita menanti kedatangannya kembali, saudara-saudara yang kekasih. Orang percaya harus punya kemurahan hati. Memiliki kasih karunia. Saudara-saudara, kemurahan hati itu bukan berasal daripada dunia. Kemurahan hati itu berdasarkan kasih karunia Allah, saudara-saudara. Sebab kalau berdasarkan kemurahan hati berasal dari dunia, nanti dia bisa, saudara-saudara yang kekasih, menghitung-hitung apa yang dia sudah berikan tersebut. Tapi ketika dia beroleh kemurahan karena kasih karunia Allah, saudara-saudara, maka dia memberikannya dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, walaupun saat ini kita masih dilanda wabah pandemi COVID-19, saudara-saudara, yang mengakibatkan dampak juga secara ekonomi. Tapi saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jauh lebih besar keselamatan yang Tuhan berikan. Jauh lebih besar, saudara, kasih karunia sehingga saudara bisa hidup sampai saat ini. Napas yang Tuhan berikan saja, saudara, kalau saudara berada di ruang ICU. O2 itu sangat mahal, saudara, oksigen itu. Tapi kita diberikan dengan cuma-cuma, dengan gratis, saudara-saudara yang kekasih. Karena itu ketika orang percaya, saudara-saudara, mengambil bagian dalam pelayanan kasih, lalu dia memberikan hartanya, saudara-saudara, memberikan uangnya, saudara-saudara yang kekasih, dia memberi karena Tuhan sudah memberi kepadanya. Sehingga hatinya penuh dengan kemurahan, saudara-saudara yang kekasih. Karena itu jangan menjadi penghambat bagi orang percaya karena COVID-19 ini. Sehingga orang percaya tidak mampu untuk memberi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Semangat orang percaya seperti yang ada di jemaat di Makedonia menginspirasi jemaat yang ada di kota Korintus. Yang notabene sebenarnya kemampuan finansial lebih mampu. Tapi tidak otomatis, saudara-saudara yang kekasih, mereka beroleh kemurahan. Hatinya penuh dengan kemurahan. Saudara-saudara yang kekasih, justru di bulan Desember ini semangatnya harus tumbuh kembang lebih hebat lagi, walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini. Orang percaya tetap terpanggil, saudara-saudara yang kekasih. Bukan soal kuantitas banyaknya, tapi kualitas, saudara-saudara yang kekasih. Dan kualitas itu karena kasih karunia. Semangat untuk memberi, saudara-saudara. Karena hidupnya sudah diberi oleh Tuhan. Inilah yang harus terjadi dalam kehidupan beriman, iman orang percaya. Bukan hanya di bulan Desember. Tapi sepanjang perjalanan kehidupan orang percaya. Hendaklah orang percaya penuh dengan kemurahan hatinya. Tuhan memberkati kita. Amin. Juga
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kembali kami beribadah di minggu pertama masa raya Adventus ini, yang mengingatkan kami peristiwa 2000 tahun yang lalu akan kasih Tuhan yang memberi hidupnya bagi kami. Sekaligus dengan itu, Bapa di surga, dalam masa raya Advent ini adalah kami dipersiapkan untuk menanti kedatangan Tuhan kembali. Ya Tuhan, Bapa di surga, sebagaimana firman-Mu, kami tidak hanya beroleh kemurahan, beroleh kasih karunia, atau kami mewujudkan kasih karunia di saat di bulan Desember. Tapi sepanjang hidup kami beroleh kemurahan. Hati yang penuh dengan kemurahan, mengambil bagian dalam pelayanan kasih. Dan kami percaya Bapa di surga, ketika kami memberi karena kami sudah diberi, terpujilah nama Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, saat ini Tuhan kami sehati berdoa Bapa di surga. Tuhan kiranya memberkati pemerintah bangsa dan negara kami. Khususnya Bapa di surga, ketika pemerintah kami sedang memerangi COVID-19 di dalam masyarakat Indonesia supaya menerapkan protokol kesehatan. Tuhan tolong Bapa di surga, agar kedisiplinan masyarakat Indonesia untuk menjaga protokol kesehatan benar-benar mereka junjung tinggi. Dan Tuhan tolong Bapa di surga juga untuk aparat penegak hukum agar bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar protokol kesehatan, harus ditindak tegas supaya ada efek jerah. Sebab kelalaian mereka untuk tidak menjaga protokol kesehatan dapat menyebabkan nyawa orang lain dapat melayang. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga, demikian seluruh warga gereja-Mu Tuhan, agar juga patuh pada protokol kesehatan. Dan Tuhan memberkati Bapa di surga, agar umat-Mu Tuhan memiliki imanitas yang kuat, supaya imun mereka juga kuat, sehingga tidak terpapar COVID-19 di dalam. Mereka-mereka yang dalam pemulihan Bapa di surga, yang dalam isolasi, Tuhan hampiri mereka. Berikan kekuatan jiwa mereka Bapa di surga, semangat mereka, supaya mereka, imunitas mereka tidak turun dan tidak terpapar COVID-19. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, memberkati Bapa di surga, Gereja GPIB Karis, dari presbiter, unit-unit misioner, demikian juga Bapa untuk karyawan, demikian juga untuk tim kerja, dan seluruh jemaat Tuhan, supaya kami bergandengan tangan bersama-sama menghadapi wabah COVID-19 ini.
kami satu hati bersama-sama Bapa di surga. Dan kami sama-sama juga Bapa di surga memperhatikan keadaan jemaat-Mu Bapa di surga. Dan kami boleh saling menolong, membantu di dalamnya. Membantu untuk memberikan kekuatan jiwa, tapi sekaligus membantu keberadaan mereka yang penuh dengan kekurangan secara material di dalamnya. Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa di surga. Biarlah Tuhan lindungi umat Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dari paparan COVID-19, bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kiranya yakinkan bahwa Tuhan lebih besar daripada COVID-19 ini. Tapi kewaspadaan kami untuk terus menjaga protokol kesehatan biarlah melekat dalam diri kami, Bapa di surga. Bapa, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Bapa di surga juga untuk para medis yang berjuang di garda terdepan demi memulihkan raga sesama yang terpapar COVID-19. Tuhan berkati juga mereka Bapa di surga yang ditinggalkan saudara-saudara mereka karena COVID-19. Tuhan hibur mereka. Bapa, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami juga berdoa Tuhan memberkati Bapa dalam Yesus Kristus untuk saudara-saudara kekasih kami yang dalam pemulihan, Bapak Bernardus Ngio, Bapak Henry Leo Kabesi, Bapak Ibu Cici Manca, Yonatan Latumihina, dan keluarga kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan angkat sakit penyakit yang mereka derita di dalamnya. Bapa, dalam Yesus Kristus berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dari tanggal 29 sampai 5 Desember. Berdoa Bapa di surga untuk Bapak Tertius Korompis, Bapak Oder Hasan Purba, Nyonya Nomiati Runturambi Sembiring, Saudara King Laser de Freitas, Saudara Chrisford Angelbert Bonda Kamasi, Saudari Destiana Lorenz Sutanto, Ananda Natali Gabriela Loak, Bapak Desri Nikolaus Tariola, Nyonya Dian Ulandari Rumbun Sianturi, Nyonya Lamria Darmanadi Sianipar, Nyonya Farida Masrikat Lembantoruan, Nyonya Caroline Soilait Kawiran, Bapak Gilbert Marciano Loak, Bapak Yakob Riri Masih. Demikian juga dengan keluarga Huta Barat Siregar, Seger Yugono, AA Oka Darmanadi Sianipar, keluarga Loak Anabokai. Tuhan, kiranya sukacita Engkau karuniakan kepada mereka lahir dan batin. Demikian jemaat Tuhan dalam keluarga Herman Manurung, keluarga Siwi Kalesaran, keluarga Tangkilisan untuk, keluarga Octavian Bursape, keluarga Lewi Kabesi Simbar, keluarga Puryadi, keluarga Hadiat Moko Simanjuntak, keluarga Ompus Sunggu Rumah Horbo, keluarga Siaan Tarigan, keluarga Wolo Malik, keluarga Deng Matius, keluarga Yosua Restanto. Tuhan, berkati keluarga ini, lindungi dari mara bahaya, mencukupkan kebutuhan jasmani rohani. Pakai mereka Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menghadirkan kasih karunia Allah, menghadirkan damai sejahtera dalam rumah tangga mereka, agar menjadi alat kemuliaan bagi warga gereja dan warga jemaat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Akhirnya Tuhan kami serahkan juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan sedang bersama-sama dalam ibadah ini. Bapa di surga, beribadah di rumah. Tuhan, kami mohon jaga dan lindungi dan berkati umat-Mu Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, iman sejati tidak pernah menahan apa yang menjadi bagian Tuhan di tiap rejeki yang kita nikmati. Dan bersyukur adalah tanda pembuktian kita mengaku percaya hidup kita terpelihara oleh cinta kasih Tuhan. Olehnya, mari nyatakan syukur hati kita kepada Allah dengan memberi persembahan syukur dan persepuluhan, sebagaimana pengajaran firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat dipersilakan mengumpulkan persembahan syukur dan persembahan persepuluhan, juga persembahan untuk biaya mutasi pendeta. Sebelum kita memberi persembahan syukur, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 365A. Jemaat, marilah berdiri membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan kepada Allah dalam doa. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, saat bumi seolah tidak lagi bersahabat sehingga begitu sulit bagi kami untuk memetik hasil dari alam ciptaan-Mu.
yang membuat kami terpuruk dalam kesulitan dan ketidakberdayaan. Namun kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami. Bahkan saat ini kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang sudah Engkau limpahkan. Ajarlah kami untuk dapat mempersembahkan apa yang kami miliki dengan ketulusan dan kerendahan hati. Bahkan ajarkan kami untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Dengan demikian berkat-Mu akan semakin melimpah di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 29 November 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada Warta Jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan serta informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Ibadah Minggu diberitahukan kepada seluruh jemaat berhubung dengan semakin meningkatnya risiko pandemi COVID-19, maka 1. Peribadahan hari Minggu di Gereja Pulau Gebang Permai Blok A2 nomor 9 yang sebelumnya berupa live streaming dengan kehadiran jemaat akan berubah menjadi sepenuhnya online tanpa kehadiran jemaat di Minggu 22 dan 29 November 2020. Karena di gedung gereja akan dilakukan proses desinfektan secara menyeluruh untuk mengurangi risiko pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, peribadahan di GCC belum akan dibuka sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut. Demikian untuk diketahui. Pada hari Minggu 13 Desember 2020 dalam ibadah pukul 9.00 WIB akan diadakan sakramen perjamuan kudus akhir tahun 2020. Dilaksanakan persloki dan memakai hosti. Seluruh anggota Sidi Jemaat diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Bagi anggota jemaat yang lansia atau sepuh dan sakit, dapat mengikuti ibadah perjamuan kudus dari rumah secara live streaming. Dimohon mempersiapkan roti dan anggur. Pelayanan baptisan pada tanggal 26 Desember 2020, Natal kedua, dalam ibadah pukul 09.00 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua warga jemaat yang akan membaptiskan anak-anaknya, agar mendaftarkan melalui koordinator sektor di masing-masing sektor atau ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan menyerahkan fotokopi akte kelahiran, akte surat nikah orang tua, dan KTP, foto ukuran 3x4 1 lembar, serta mengisi formulir baptisan. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa akhir bulan November 2020 akan diedarkan amplop persembahan akhir tahun atau PAT dan diharapkan agar jemaat dapat membawa persembahan akhir tahun tersebut ke gereja. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa telah diterima surat dari Majelis Sinode perihal dana mutasi pendeta Max Charles Kapoh STH dan Pendeta Manuel Rentung SSI MM yang disetujui oleh Majelis Sinode. Dana yang masuk atau terkumpul sampai saat ini sebesar 4.833.000. Dana yang masih kurang sebesar 13.067.000. Mohon partisipasi jemaat GPIB Karis. Demikian untuk diketahui.
Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Karis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Max Charles Kapo, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang kita berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah kau dengar. Maka sekarang kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, serta lakukan firman Tuhan yang telah kau dengar di tiap doa dan kerja di kehidupanmu. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelayan firman yang bertugas dan majelis bertugas serta seluruh perangkat ibadah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.